Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Demi menekan laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Anggota Komisi 2 Anwar Hafid menyayangkan kebijakan PPKM darurat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Anggota Komisi 2 DPR RI Anwar Hafid mengatakan penerapan PPKM darurat ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Anwar mengingatkan pemerintah jangan hanya menerapkan PPKM darurat, namun harus melihat apa akibat dari pembatasan mobilitas masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Seharusnya pemerintah dalam melakukan PPKM darurat ini juga dibarengi dengan bagaimana mengantisipasi masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, yang harus tinggal di rumah, tidak bekerja apa-apa, tapi mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka, misalnya untuk makan dan sebagainya. Nah, demikian juga yang kedua, yang paling penting juga itu adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kita berharap bahwa pemerintah daerah dalam melakukan PPKM ini tidak hanya sebatas pembatasan gerak masyarakat saja, tetapi melihat dampak yang terjadi akibat pembatasan gerak itu. Anwar menjelaskan kebijakan PPKM darurat ini adalah contoh bagaimana kebijakan penanganan pandemi tidak terstruktur. Jadi anggaran-anggaran yang tidak perlu dihentikan sementara kemudian dialihkan dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa bertahan hidup dalam kondisi sampai dengan tanggal 20 Juli ini. Itu yang paling penting. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengaku pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam mengelola keuangan negara. Dalam sambutan Sekjen DPR RI saat penyerahan LHP atas laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun 2020, AKN 3 BPK RI secara virtual dengan Auditor Keuangan Negara 3 Profesor Dr. Bambang Pamungkas di Gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, pandemi COVID-19 membuat pola kerja di DPR beradaptasi dengan cepat, mengingat sejumlah kegiatan dilakukan secara virtual yang didukung dengan sistem digitalisasi, seperti menyampaikan laporan kerja disampaikan secara digital. Ini. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan tatanan kehidupan baru. Selain membawa perubahan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, COVID-19 juga membawa dampak bagi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, sampai dengan pemeriksaan keuangan negara. Terkait kinerja Sekjen DPR RI selama pandemi COVID-19, Indra mengaku sangat puas karena kinerja Sekjen DPR cukup baik. Indra berharap hal ini tetap bisa dipertahankan di tengah tantangan yang cukup berat. Digitalisasi ini merupakan langkah yang paling tepat dan adaptif selama masa pandemi COVID-19 tanpa mengurangi ketajaman pemeriksaan para auditor kita. Dalam kondisi sulit akibat pandemi COVID-19, melalui berbagai adaptasi dan perubahan yang kita usahakan, serta berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan keuangan pemerintah pusat berhasil mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh sejak tahun 2016. Habibie dan Ridwan, TVRI Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Wakil Ketua Komisi 2 terkait DPR meminta pelaku pungli pemakaman jenazah COVID segera ditindak. Setelah jeda berikut ini. Wakil Ketua Komisi 2 Judimart Girsang mengecam keras kasus pungutan liar pemakaman jenazah COVID-19 yang terjadi di tempat pemakaman umum Cikadut, Jawa Barat dan mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum pelaku.
Junimart menyatakan kasus pungli pemakaman jenazah COVID-19 merupakan kejahatan kemanusiaan dan perilaku tidak bermoral di tengah situasi sulit saat ini. Untuk itu Junimart meminta pelaku pungutan liar ini segera diproses secara hukum agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Menurut saya hal ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah sudah memberikan anggaran, pemerintah sudah membuat aturan bahwa semua korban yang meninggal karena COVID itu sama sekali tidak dipungut biaya. Dan pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk para korban yang meninggal karena COVID. Junimart berharap kasus pungutan liar jenazah pasien COVID-19 tidak terulang kembali di kemudian hari. Bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu memperketat pengawasan agar tidak ada lagi oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah dan situasi pandemi saat ini. Sudah perlu dengan adanya pungli yang tidak berperi kemanusiaan ini, perlu dibentuk satgas. Satgas di pusat dan tentu mereka punya satgas di daerah untuk mengawasi ini. Ya supaya betul-betul aturan itu bisa berjalan dengan baik. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi sejumlah anggota DPR dan Sekretaris Jenderal DPR RI melakukan tinjauan teknis untuk melihat langsung kondisi halaman dan gedung di Kompleks Parlemen yang diusulkan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Menurut Sufmi Dasko diperlukan kajian pemanfaatan gedung serta halaman yang ada di Kompleks Parlemen menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Diperlukan sejumlah fasilitas khusus penunjang, seperti ruang pasien, ruang tenaga kesehatan, serta ruang unit kegawat daruratan. Secara teknis apakah memungkinkan atau tidak? Mungkin yang tersisa tinggal dari seluruh area yang tadinya mau dipergunakan ada lapangan ukuran 80 kali 90 dan di sini juga harus dipikirkan bagaimana kamar mandinya, bagaimana listrik, air dan lain-lain. Nah ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau enggak cuman memakai yang 80 kali 90. Sufmi Dasko menambahkan pimpinan DPR dan pihak Kesekjenan DPR RI pada dasarnya menyambut baik usulan pemanfaatan Kompleks Parlemen menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk menentukan dan menyimpulkan layak dan tidaknya Kompleks Parlemen untuk dijadikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Kami menyambut baik usulan tersebut dan kami pada prinsipnya tidak berkeberatan, tapi tadi teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung, juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak. Zikri Yaserto Denus, TVRI Parlemen melaporkan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak parlemen negara sahabat untuk turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ditemui saat sidang virtual Parlemen Negara ASEAN atau AIPA di ruang rapat BKSAP DPR RI Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota BKSAP DPR RI Yohanis Franciscus Lema mengungkapkan pandemi COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi hampir semua negara di dunia. Yohanis Franciscus Lema menyebutkan setiap negara memiliki penanganan COVID-19 yang berbeda, ada yang relatif baik, biasa saja, hingga yang belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Untuk mencegah munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus, Yohanis Franciscus Lema mengatakan selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup serta kepedulian pada aspek kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Ketidakseimbangan alam itu berpengaruh besar terhadap munculnya berbagai macam virus, salah satunya virus COVID-19 ini. Karena itu, upaya untuk menjaga alam, menjaga ekosistem, melestarikan habitat dan lingkungan hidup ini menjadi komitmen yang juga harus dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Keberhasilan negara sahabat dalam menangani pandemi COVID-19 diharapkan mampu diadaptasi oleh negara anggota AIPA lainnya agar kasus COVID-19 dapat terkendali sehingga lambat laun pandemi bisa berakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan, karena itu webinar pada kesempatan ini sebenarnya ingin membangun sebuah komitmen bersama bahwa pandemi COVID ini tidak bisa dianggap remeh. Dicari akar persoalannya, apa sesungguhnya yang mengakibatkan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Oki Zulindra dan Nurmadi, TVRI Parlemen, melaporkan.
Dan pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI meninjau langsung kesiapan dari penerapan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan Rektor Institut Pertanian Bogor dan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi di Kota Bogor, anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah mengaku program Kampus Merdeka merupakan terobosan bagi pendidikan tinggi tanah air. Meski begitu, ia mengingatkan Kemendikbudristek untuk menyiapkan dasar hukum serta kajian komprehensif dan terkoordinasi terkait kebijakan yang akan digulirkan. Kami belum pernah menerima secara komprehensif tentang tulisan yang berkaitan dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Ternyata juga di lapangan memang belum mengetahui hal itu secara kajian ataupun tulisan yang secara akademis. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Fahmi Alaidrus mengapresiasi kesiapan dan adaptasi yang dilakukan Institut Pertanian Bogor dalam implementasi program MBKM. Menurutnya, Institut Pertanian Bogor dapat dijadikan contoh bagi kampus lain dalam menerapkan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, kurikulum 2020 yang dicanangkan oleh IPB itu dalam rangka merespons apa yang diarahkan oleh Mas Menteri. Dan saya melihat IPB ini mungkin bisa menjadi salah satu percontohan bagaimana penerapan kebijakan Kampus Merdeka. Dari Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi opsi wacana untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 6 pekan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pimpinan DPR RI menilai hal ini merupakan upaya mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Meski begitu, DPR juga meminta agar wacana tersebut dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta belum lama ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku sebagus apapun kebijakannya sebaiknya harus dikaji secara mendalam disertai konsistensi dalam penerapannya. Jadi begini kalau menurut saya, apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan COVID ini memang harus dipikirkan matang-matang. Tapi memang opsi tersebut kan tentunya memang dibuat untuk mengatasi lonjakan COVID. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan kemudian dilaksanakan juga dengan konsisten. Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, PPKM harus dijalankan bersama-sama dengan protokol kesehatan yang ketat. Aparat penegak hukum di lapangan harus bertindak dengan tegas dan terukur agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, Sufmi Dasko juga meminta seluruh masyarakat agar tidak termakan hoaks ataupun penyebaran informasi yang tidak valid seputar COVID-19. Saya lihat masih banyak juga di daerah-daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM ini. Nah, terakhir, pada masyarakat kita minta supaya jangan termakan berita-berita hoaks tentang COVID dan juga secara sadar menyebarluaskannya, karena ini juga akan berakibat menambah kepanikan dari masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Ayu Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.